Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sudah hampir 1 jam Sekar di dalam kamar. Namun kedua matanya masih enggan untuk terpejam. Matanya sesekali melirik lemari kayu jati yang kini posisinya telah berubah, berada di pojok kamar. Sekar masih ingat betul bagaimana wajah sosok nenek tua keluar merangkak dari dalam lemari itu. Lebih baik aku tidur bersama Ambu saja, gusar Sekar dan beranjak bangun, lantas menuju kamar Ningsih. Ambu, ucap Sekar. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar Ningsih. Sekar lantas mencoba membuka pintu yang tidak terkunci itu. Dia mengedarkan pandangan ke segala penjuru, namun tidak menemukan Ningsih di mana-mana. Sekar terperanjat. Suara gaduh dari dapur mengejutkannya. Ia lantas segera bertoleh ke arah dapur. Kedua matanya menatap punggung Ningsih yang seperti tengah membersihkan sesuatu yang berserakan di bawah wastafel. Sebuah pecahan wadah yang terbuat dari tanah merah terlihat berserakan. Sekar mengurungkan niatnya untuk memanggil atau bertanya pada sang ibu. Ia masih mengamati apa yang sedang Ningsih lakukan. Seketika mata Sekar membelalak, manakala Sekar melihat Ningsih tengah membawa segumpal daging merah di tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih sibuk membereskan sisa kendi yang masih berserakan. Astagfirullah, itu ari-ari bayi, gumam Sekar dalam hati. Manakala menyadari bahwa gumpalan daging itu memiliki ujung berekor, nampak seperti yang biasa menyambung pada pusar bayi. Sekar membungkam mulutnya rapat-rapat. Dia lantas memilih segera kembali masuk ke dalam kamar. Air matanya menetes. Ada sesuatu yang membuat hatinya sakit ketika mendapati bahwa sang ibulah yang mencuri semua ari-ari bayi itu. Sekar masih terpaku di bibir ranjang, berusaha meyakinkan diri atas apa yang dilihat barusan. Akan tetapi, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Tak, tak, tak. Neng Sekar. Apa Neng sudah tidur? Sekar gelagapan. Ternyata itu suara dari Ningsih yang memanggil namanya. Sekar bergegas bangkit, menghapus setiap air matanya dan memantapkan hati untuk membuka pintu. Ambu, kebetulan sekali Sekar tidak bisa tidur, jawab Sekar yang berusaha menahan getir suaranya. Apa kamu merindukan akangmu? Goda Ningsih sembari tersenyum. Sekar hanya tersenyum dan menundukkan pandangannya. Aroma amis masih tercium sedikit dari pakaian yang Ningsih kenakan. Tidur dengan Ambu saja, Neng. Kebetulan bapakmu sedang musyawarah dengan warga desa. Biasanya jika sudah begitu, bapak akan pulang larut malam. Kamu mau kan menemani Ambu tidur? Sekar terdiam, menimbang tawaran dari Ningsih. Memang awalnya dia berniat untuk tidur bersama Ningsih. Namun setelah melihat kejadian tadi, rasa takut seketika merajai Sekar. Ayo, Neng. Ningsih menarik lengan Sekar dan menuntunnya ke dalam kamar. Sekar lantas berbaring mengikuti arahan Ningsih yang sudah berbaring terlebih dahulu di atas ranjang berkelambu yang kerangkanya masih terbuat dari besi. Sekar mengambil posisi tidur sembari membelakangi Ningsih yang memeluknya dari belakang. Neng Gelis, mau Ambu nyanyikan lagu pengantar tidur yang sama persis seperti dulu saat kamu masih kecil. Sekar hanya mengangguk. Dia menahan suara tangis, meski air mata mulai jatuh dari sudut matanya, karena bayangan yang
Sekar lihat dari sebuah cermin yang tertempel di lemari di hadapannya adalah sesosok nenek tua kurus keriput dengan warna kulit pucat, berambut putih panjang, tengah memeluknya dari belakang sembari membelai rambut Sekar yang tergerai panjang. Neng Gelis." Namun suara itu tetap suara Ningsih. Sekar terbangun, namun dia mendapati dirinya berada di dalam kamarnya sendiri, bukan di dalam kamar Ningsih. Sekar mencoba bangun, namun kepalanya teramat sakit sehingga untuk bangun pun dia merasa sulit. Dia kembali mengingat kejadian semalam dan terus-menerus mengucap istighfar di dalam hati. Manakala dia mengingat bagaimana tangan tua keriput dengan kuku panjang dan hitam itu membelai rambutnya. Setelah itu, Sekar tidak sadarkan diri dan tidak mengingat apa yang terjadi. "Neng, kamu sudah bangun? Bagaimana keadaanmu?" Ningsih datang dengan membawa nampan berisikan semangkuk bubur dan segelas teh hangat yang masih mengeluarkan asap tipis. "Ambu, apa yang sudah terjadi?" Sekar mencoba merubah posisi menjadi duduk dari tidurnya. "Semalam Ambu pergi ke rumah Teh Maria karena dia sedang sakit keras. Ambu tidak tahu kalau Bapak ternyata sudah pergi musyawarah di rumah Pak RT. Saat Ambu masuk ke dalam rumah, Ambu sudah mendapati kamu pingsan di dalam lantai kamar Ambu." Sekar terdiam. Jika Ambu pergi semalam, lantas yang dia lihat di dapur dan menemani dia tidur siapa? "Ada apa, Neng?" tanya Ningsih khawatir. "Tidak, Bu. Bapak kemana? Sekar ingin menemui seorang teman di desa sebelah, Bu. Boleh? Tapi kondisimu belum baik, Neng." "Sekar sehat. Apalagi setelah memakan bubur buatan Ambu ini, Sekar akan semakin segar bugar," timpal Sekar yang sedari tadi mulai disuapi bubur oleh Ningsih. "Ya sudah, kamu habiskan dulu bubur ini. Nanti Ambu panggilkan Bapak. Bapak juga sudah bilang bahwa akan mengantarkanmu ke rumah salah satu teman Sekar di desa sebelah." "Iya, Bu. Terima kasih. Sini, biar Sekar makan sendiri saja," ucap Sekar sembari meraih mangkuk bubur yang dipegang Ningsih. Ningsih lantas tersenyum dan berjalan keluar kamar. Dia akan mencari Bagus. Sekar meletakkan mangkuk bubur yang telah habis ia lahap. Dia terdiam, mencoba kembali mengingat wajah nenek tua menyeramkan itu. Namun tetap setiap kali dia mencoba mengingat, hanya membuat bulu tengkuknya berdiri. Wajah nenek tua itu nampak hancur seperti habis dibakar. Kedua bola matanya pun nampak keluar dan terus mengalirkan cairan hitam kental berbau amis. "Neng," Bagus membuyarkan lamunan Sekar. "Pak, kita jadi ke rumah Al-Hikmah yang Bapak bilang kan?" ucap Sekar antusias. "Apa kondisimu sudah baik?" "Sudah, Pak. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh kan?" "Iya, Neng, betul. Sebenarnya apa yang terjadi padamu semalam?" "Semalam Sekar mencari Ambu, lalu melihatnya di dapur tengah membersihkan sebuah gumpalan daging merah. Lalu Ambu mengajak Sekar tidur di kamar Ambu. Kemudian..." Sekar menghentikan ucapannya. "Kemudian kenapa, Neng?" Bagus penasaran. Sekar tidur menghadap lemari besar di tembok kamar, dan Ambu memeluk Sekar dari belakang. Tapi Pak, bayangan yang Sekar lihat di dalam cermin bukanlah Ambu, melainkan sosok nenek tua dengan wajah hangus terbakar. Mata Bagus membulat. Ia nampak amat terkejut mendengar penuturan dari putrinya. "Kamu tidak berbohong, Neng. Tapi semalam memang ambumu itu pergi ke rumah Teh Maria." Bagus meyakinkan. "Tidak, Pak. Justru karena itu Sekar ingin segera menemui Al-Hikmah yang Bapak maksud."
Bagus mengusap kasar wajahnya. Rupa-rupanya, kasus hilangnya ari-ari bayi di desa ini turut mengancam keluarga kecilnya. Baiklah, Neng. Sekarang kamu siap-siap. Bapak akan izin pada ibu dulu. Sekar mengangguk dan lantas mengganti pakaian dengan rok panjang dan baju panjang. Mau bagaimanapun, yang dia akan temui adalah seorang kiai ahli agama yang mendalami ilmu hikmat. Kemudian Sekar pamit pada Ningsih. Ningsih mengantarkan anak dan suaminya sampai halaman. Sekar yang sudah duduk di atas motor metik milik Bagus pun tersenyum pada Ningsih. Ningsih membalas senyuman Sekar dan melambaikan tangan. "Hati-hati, Neng," ucap Ningsih pelan. Sekar tersenyum dan mengangguk. Ia lantas mengalihkan pandangannya ke depan dan memegang erat pinggang Bagus. Baru beberapa meter, motor metik itu meninggalkan halaman. Sekar kembali menatap Ningsih yang masih berdiri melihat ke arah mereka berdua. "Ya Allah," lirih Sekar. "Ada apa, Neng?" tanya Bagus yang ternyata mendengar ucapan Sekar. "Tidak, Pak." Sekar diam. Dia memilih untuk tidak membicarakan apa yang baru saja dia lihat pada Bagus. Sekar melihat sosok nek tua menyeramkan itu berdiri di belakang Ningsih, dan kedua tangan keriput nan kurusnya itu membekap erat kepala Ningsih. Subagja terpaku, menunduk di hadapan ibunya. Nyai Aminah yang kini nampak berjalan mondar-mandir sembari menyilangkan kedua tangannya di atas dada. Raut ekspresi gusar dan khawatir menghiasi wajah anggun wanita yang terlihat awet muda tersebut. "Dasar bodoh, membujuk istrimu saja kamu tidak becus," Nyai Aminah pada Subagja. Memang setelah kedatangannya dari desa Kencana, Subagja tidak lantas bertemu dengan Nyai Aminah. Sehingga Nyai Aminah pun baru tahu pagi ini jika Sekar tidak ikut pulang bersama Subagja. "Biarkan saja, Bu. Biar dia tahu rasanya jika tidak menuruti titah ibu," jawab Subagja yang masih tidak berani menatap wajah Nyai Aminah. "Kamu mau istrimu mati? Hah? Sinta tidak akan membunuh Sekar. Perempuan setan itu akan kubunuh jika dia berani mencelakai menantuku," ucap Nyai Aminah masih dengan nada tinggi. "Apa yang sudah perempuan setan itu berikan padamu? Sampai saat dia sudah mati saja, kamu masih mati-matian membelanya. Bahkan kamu tidak memperdulikan istrimu," sambung Nyai Aminah. "Aku belum mencintai Sekar, Bu. Belum. Cintaku masih utuh untuk..." Subagja menghentikan ucapannya. "Untuk siapa? Hah? Perempuan setan sialan itu. Mati saja kamu sekalian agar bisa bersama dengannya," maki Nyai Aminah dengan mata nyalang menatap Subagja. "Sudahlah, Bu. Jangan memaksakan cinta tumbuh jika belum saatnya," ucap Sumiati yang tiba-tiba datang menghampiri keduanya. Sumiati lantas duduk tepat di hadapan Subagja, masih menggunakan pakaian pengantin. Kini Sumiati tersenyum kecut pada Subagja. "Iya, kamu benar. Tidak ada gunanya berharap lebih pada akangmu ini. Dia sudah mau menikahi Sekar saja kita harus bersyukur." "Iya, Bu. Mudah-mudahan saja Sekar selalu menggunakan kendit yang diberikan oleh pria Imas. Setidaknya itu akan melindungi Sekar dari setan perempuan jalang itu." "Hei, jaga mulutmu. Berani sekali kamu menyebut Sita perempuan jalang," bela Subagja. Sebuah tamparan tangan keras mendarat di pipi Subagja. Nyai Aminah dengan rona wajah mulai memerah, kini berdiri tepat di hadapan Subagja. "Budak geloh, tidak tahu diuntung," maki Nyai Aminah dengan nafas yang terengah-engah menahan amarahnya. Sumiati yang melihat kejadian itu lantas bangkit dan segera menghampiri sang ibu. "Sudah, Bu, sudah," ucap Sumiati
menenangkan Nyai Aminah dan menuntunnya pergi meninggalkan Subagja. Subagja berteriak kesal sembari memukuli sandaran sofa di belakangnya. Sudah 30 menit motor metik yang Bagus kendarai melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan desa Kencana. Sebenarnya, rumah Al-Hikmah yang mereka tuju terletak di ujung desa Kencana, jarak yang tidak terlalu jauh. Namun entah mengapa, motor yang Bagus bawa itu terasa lebih berat. Padahal dia yakin berat tubuh Sekar belum berubah, masih sama seperti kemarin-kemarin saat dia masih suka membonceng anak semata wayangnya itu ke sana dan kemari. "Apa masih jauh, Pak?" tanya Sekar. "Tidak, Neng. Itu rumah besar dengan pagar coklat di depan. Itulah rumahnya." Sekar mendongakkan kepalanya dan lantas mengangguk, karena memang rumah itu kini berada di depan mereka. "Assalamualaikum, permisi," ucap Bagus sedikit berteriak, setelah sebelumnya mematikan mesin motor metik yang dia kendarai. Pintu gerbang kecil yang terbuat dari besi itu berbunyi. Seseorang tengah membukanya dari dalam. "Waalaikumsalam," ucap seorang lelaki muda berusia sekitar 25 tahun, memakai sarung dan sebuah peci songkok hitam di kepalanya. "Kang, punten, Abah Abdulnya ada?" "Oh, ada Pak, silakan masuk," balas lelaki itu sembari mempersilakan Bagus masuk. Bagus lantas memarkirkan motornya di sebelah kendaraan lain. Sekar lantas turun dan mengamati rumah tersebut. Rumah yang teduh dan tentram. Itulah yang pertama kali Sekar rasakan. "Pakailah ini, Neng," ucap Bagus sembari memberikan sebuah selendang putih pada Sekar. Ia ingin Sekar mengenakannya sebagai kerudung untuk menutupi rambutnya meski tidak tertutup sempurna. Ternyata di pinggir rumah besar ini terdapat sebuah pondok pesantren kecil dan sebuah aula di mana beberapa orang terlihat sedang mengaji. Di depan mereka terlihat seorang lelaki tampan dan gagah mengenakan jubah putih dan kopiah berwarna senada, duduk di atas sebuah kursi jati, nampak tengah memimpin bacaan yang sedang digenakan bersama. Dan kemudian mata Sekar dan lelaki itu saling bertemu. "Apa dia Abah Abdul yang Bapak maksud?" gumam Sekar dalam hati. "Mari Pak, tunggu di dalam," ucap lelaki yang menyambut mereka di depan tadi. Bagus dan Sekar lantas diarahkan menuju sebuah ruangan besar dengan karpet yang tergelar di setiap sudut. Setelah 15 menit, lelaki yang tadi memimpin pengajian di aula pun menghampiri Sekar dan Bagus. "Assalamualaikum," ucap lelaki tersebut. "Waalaikumsalam." Bagus lantas bangkit dari duduknya dan menyelami lelaki itu. "Kang, Abah Abdul ada?" tanya Bagus. Ada keperluan apa, Pak?" "Ini saya punya pertanyaan ke Abah. Ada sedikit masalah." Lelaki tersebut lantas mengerutkan dahinya. Dia mengerti maksud tujuan Bagus datang kemari. "Maaf Pak, Abah sudah tua, sudah tidak bisa melihat, sudah pikun, jadi sudah tidak bisa menerima tamu. Kebetulan saya tidak mewarisi kemampuan Abah, jadi tidak bisa membantu Bapak." Bagus hanya mampu menundukkan kepalanya. "Siapa yang datang, Jang?" Seorang lelaki tua rentah berjalan dengan sebuah tongkat di tangannya. Kedua netra mata lelaki itu putih. Beliau mengenakan kaos oblong putih, sebuah sarung kotak-kotak, dan kopiah rajut berwarna putih juga. Lelaki itu amat tua. Jika ditaksir, umurnya mungkin sudah lebih dari 90 tahun. Lelaki yang bernama Jaka itu langsung memapanya mendekati Sekar dan Bagus yang masih terdiam. Bagus langsung mencium punggung tangan lelaki tua tersebut. Jaka langsung menundukkannya tepat di sebelah Bagus. "Abah Abdul?"
Tanya Bagus pada lelaki tua yang kini duduk di sebelahnya. Iya, itu yang perempuan siapa? Tanya Abah Abdul yang menanyakan Sekar yang duduk sedikit lebih jauh dari Bagus. Aneh, Sekar yakin bahwa Abah Abdul sudah tidak bisa melihat, namun beliau bisa mengetahui keberadaan Sekar. Itu anak saya, Bah. Neng Sekar namanya, ucap Bagus pelan dengan menundukkan kepalanya. Ai, Neng Sekar bawa siapa itu di belakang? Dek, sontak Sekar langsung menoleh ke belakang tubuhnya. Tidak ada siapapun dan apapun, namun seketika angin terasa berhembus menerpa punggungnya. Ekspresi terkejut pun diperlihatkan Bagus, sementara Jaka hanya terdiam sembari terus memegangi tangan sang ayah, Abah Abdul. Maaf, Bah, memang Neng Sekar bawa siapa? Perempuan. Matanya hanya ada satu. Mata Sekar membulat. Dia kembali teringat dengan sosok wanita menyeramkan bermata satu yang sering dia lihat. Bagus pun menatap lekat Sekar. Dia pun mengedarkan pandangannya ke seluruh tubuh Sekar. Jangan khawatir. Entah kenapa, tapi perempuan itu hanya bisa memperlihatkan wujudnya. Dia tidak akan bisa mencelakai Sekar. Sekar terdiam. Ia lantas semakin yakin bahwa kendit pemberian Ria Imas memang berfungsi untuk melindunginya. Kalau Ujang, siapa namanya? Saya Bagus, Bah. Keperluan datang kemari, mau bertanya sekaligus meminta bantuannya. Kemudian Bagus menceritakan kejadian demi kejadian hilangnya ari-ari bayi di desa Kencana. Dari mulai ari-ari yang baru selesai dicuci dan ditinggalkan sebentar, kemudian langsung hilang, dan ari-ari yang sudah dikubur digali kembali dan dicuri. Sekar pun baru mendengar cerita lengkap dari pencurian ari-ari itu dari mulut Bagus. Dia amat sangat tercengang setelah mendengar cerita itu. Desa yang amat sangat damai kini tengah berada dalam teror. Sekar yakin sosok nenek tua yang membekap Ningsih lah yang melakukan semua teror ini. Pencurian ari-ari bayi. Meski Abah sudah pikun, namun Abah masih ingat betul. Dahulu pernah membereskan kasus yang sama. Namun bedanya pencurian itu dilakukan oleh seorang dukun beranak yang tengah memperdalam ilmu hitam yang dia anut. Kedua bola mata Sekar membulat setelah mendengar ucapan dari Abah Abdul. Apa Abah Abdul adalah lelaki misterius yang Nenek Ija ceritakan? Abah Abdul menghela nafasnya. Entah mengapa, sepertinya beliau sangat amat berat untuk menceritakan kisah itu kembali. Lalu bagaimana, Bah? Tanya Bagus yang menanti kelanjutan kisah tersebut. Nyai Aminah, ucap Abah Abdul lirih. Nyai Aminah? Bagus nampak terkejut. Pasalnya, Abah Dadang pun pernah menyangka Nyai Aminah besannya adalah Nyai Aminah yang dulu pernah ada di masa lalu Abah Dadang. Apa Nyai Aminah yang dimaksud Abah Abdul sama dengan yang dimaksud Abah Dadang? Sementara Sekar tidak menunjukkan ekspresi terkejut seperti Bagus, sebab dia tahu bahwa memang dukun beranak yang diceritakan Nenek Ija pun bernama Nyai Aminah. Dan lelaki misterius yang membantu warga desa adalah Abah Abdul. Tepat seperti gambaran yang diberikan Nenek Ija, bahwa lelaki misterius itu sekarang benar-benar sudah tua renta. Ya, namanya Nyai Aminah. Pantas saja Gusti Pangeran memberi saya umur panjang yang menyiksa ini. Ternyata tugas saya belum selesai. Tapi di umur saya yang begini,
Bahkan untuk sekedar berjalan pun butuh bantuan orang lain. Jaka yang masih terduduk tepat di sebelah Abah Abdul tersenyum dan mengusap punggung renta dari ayah yang amat sangat dia cintai dan sayang itu. Hingga tidak terasa, air matanya meleleh. Manakala mengingat memang panjang umur dari Abah Abdul adalah salah satu karma yang harus beliau terima. Abah, terus harus bagaimana? Tanya Bagus kembali. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.